Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Abel tersenyum memandangi Azam yang masih terlelap di atas ranjang. Lalu ia naik ke atas ranjang duduk manis di samping tubuh Azam yang terlentang. Kak Azam bangun, udah subuh. Suara Abel terdengar begitu lembut dan halus, selembut dan sehalus kain sutra. Wajahnya begitu berseri, ia tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya kali ini karena selalu tersenyum ketika memandang Azam. Ia membelai pipi Azam dengan jari jemari lentik miliknya. Tiba-tiba ia tertawa lucu. Entah itu karena apa yang membuatnya lucu sehingga menimbulkan suara tawanya yang serak basah. Kak Azam bangun, ia iseng berbisik di telinga Azam. Kak Azam, bisik Abel di telinga Azam. Apa sih sayang? Azam terbangun dengan suara paraunya. Ia tiba-tiba menarik Abel ke dalam pelukannya dan menutupi tubuh keduanya dengan selimut. Kak bangun, udah subuh nanti kesiangan. Abel mengelus pipi mulus Azam. Kakak masih ngantuk. Azam semakin menenggelamkan wajahnya di bahu Abel. Sedangkan tangannya semakin erat memeluk pinggang Abel. Abel tersenyum, tangannya terulur untuk mengelus rambut Azam. Semakin hari rasanya semakin dalam perasaanku ini pada Ustadz Azam. Ya Allah, sebelumnya aku tak pernah merasakan rasa cinta sebesar ini selain kepadamu, batin Abel berucap. Engkau pertemukan aku dan jodohku dengan jalan yang begitu indah. Jauhkan rumah tangga hamba dari gangguan ya Allah. Semoga keluarga hamba menjadi sakinah mawadah warahmah, batinnya. Aduh, lamunannya buyar ketika Azam tiba-tiba menumpangkan kakinya di tubuh Abel. Azam memeluk Abel layaknya guling saja. Tubuhnya bagai terkunci karena ia tak bisa bergerak dengan nyaman. Perlahan Abel merotasikan bola matanya. Ia dapat melihat mata Azam yang masih terlelap. Ya Allah, kenapa tidurnya Kak Azam gini? Gumam Abel sambil melihat ke arah kaki Azam yang berada di atas tubuhnya. Untung cinta, kalau enggak, udah aku tendang nih, gumamnya lagi. Abel melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 4.54. Ia perlahan bangun dari tidurnya, lalu duduk. Abel mengambil tangan Azam diletakkannya begitu saja, lalu mengangkat kaki Azam agar tak lagi ada di atas tubuhnya. Kak, bangun, udah jam 7. Teriak Abel. Azam terlonjak kaget, ia langsung duduk setengah sadar. Bangun Kak, udah subuh. Abel dengan manja mengalungkan tangannya di leher Azam, memberikan senyuman manisnya. Iya sayang. 5 menit lagi. Azam menarik tangan Abel yang ada di lehernya agar tertidur bersamanya. Cuup, Azam mengecup pipi Abel dengan mata tertutup. Ih, Kak bangun, udah subuh juga, kebo amat sih. Abel bangkit dari atas tubuh Azam. Iya bawel. Azam kembali duduk, menguap, mengucek matanya lalu berjalan sempoyangan menuju kamar mandi. Abel menggelengkan kepalanya, ia segera membereskan tempat tidur, menyibakkan gorden, membuka jendela. Lalu keluar kamar untuk memasak di dapur. Sudah dari tadi Abel menunggu Azam, tapi Azam tidak kunjung turun, membuahkan tanda tanya di benak Abel. Ia memilih untuk menyusulnya ke atas. Astagfirullahalazim, teriak Abel seperti emak-emak yang akan mengomeli anaknya. Bagaimana Abel tidak ngomel? Ia melihat Azam masih menggunakan handuk sepinggang, tengah duduk di tepi ranjang sambil memainkan HP. Kenapa belum di baju? Omel Abel. Azam senyum-senyum menatap layar HP. Tanpa memperdulikan ocehan Abel. Dengan sigap Abel merebutnya. Kenapa belum di baju? Terus kakak kenapa malah main HP sih? Kesal Abel. Kamu juga kenapa gak siapin bajunya? Tanya Azam. Abel meletakkan HP-nya di nakas, lalu berjalan menuju lemari. Kenapa kakak gak ambil sendiri aja sih? Ia menjatuhkan pakaian yang akan dikenakan Azam di kasur. Sudah tugas kamu sebagai istri sayang. Abel memakaikan kemejanya kepada Azam,
kayaknya Abel gak usah punya anak banyak deh, ngurus kakak aja udah repot, celetuk Abel sambil mengancingkan satu persatu kancingnya. Emang kamu udah siap bikin dede bayinya? Azam antusias menanyakan itu pada Abel. Apaan sih? Abel menyunggingkan senyuman. Cup. Azam mencium pipi Abel yang sedang melayani keperluannya. Setelah selesai memakaikan kemeja, Abel terdiam sejenak, ia melangkah tapi langsung dicegah Azam. Ini sarungnya gimana? Goda Azam. Pakai sendiri kan kakak punya tangan, jawab Abel. Kenapa gak sekalian? Aku takut lihat itunya, polos Abel. Kalau kakak buka boleh. Mesum. Teriak Abel yang langsung berlari kocar-kacir keluar kamar. Kini mereka sedang sarapan, masakan Abel hari ini sangat enak, walaupun hanya nasi goreng tapi menurut Azam ini sarapan spesial karena Abel turun tangan dalam pembuatannya. Jangan buru-buru sayang, nanti keselak, ucap Azam. Aku hari ini ada setoran hafalan kak. Tenang aja, kan Ustazah juga tahu kalau kita udah nikah, balas Azam. Lagian kamu kan lagi pura-pura pulang ke rumah mamah, jadi gak usah ribet dulu mikirin pondok, kalau kamu udah balik lagi ke pondok nanti mereka curiga bagaimana? Tanya Azam. Iya juga, pikir Abel. Kak, boleh gak aku mau main ke rumah mamah? Tanya Abel dengan bujukan dan rayuannya yang mampu melelehkan hati Azam. Bagaimana tidak? Abel berbicara seraya mengalungkan tangannya, menaruh dagu di bahu Azam dengan manja. Kamu rayu kakak? Tanya Azam dengan suara khas mengunyah makanan. Abel menempelkan hidungnya di pipi Azam dengan tingkah manjanya. Ya udah, nanti kita ke sana. Yes, makasih. Abel memeluk erat leher Azam. Astagfirullah, ini kakak lagi makan sayang, kaget Azam karena merasa tercekik. Abel hanya tertawa. Anggap saja mereka sudah lama mengobrol dengan mama dan papanya, karena autor lagi males ngetik nih, wajah sedih. Pasti sebentar lagi mama udah bisa gendong cucu nih. Boro-boro gendong cucu, dicium aja udah nangis apalagi nanti kalau digituin bisa-bisa heboh nangis kejer-kejer, ucap Azam dalam hati kecilnya. Abel dan Azam hanya tertawa kecil menghindar dari pembahasan soal anak. Setelah berbincang lama, Abel dan Azam memutuskan untuk beristirahat di kamar mereka. Dek, kamu dengar gak tadi kata mama? Azam kembali memberikan kode. Dengar apa? Katanya mama udah pengen gendong cucu, kamu gak kasihan sama mama yang udah gak sabar pengen cucu. Susah sih kak, Abel menghela nafas lalu duduk di dekat jendela besar kamarnya. Azam terbingung-bingung dengan ucapan Abel, susah apanya? Tanya Azam. Susah kalau dipaksakan hamil kak, celetuk Abel so serius membicarakan ini. Rupanya ia belum tahu proses pembuatan bayi. Hahaha, autornya aja masih polos, wah kakak. Gak nyambung banget sih, batin Azam. Azam menggaruk tengkunya yang tak gatal. Kenapa dipaksain sih dek? Kan gampang buatnya, kayak naik kuda-kudaan gitu, goda Azam. Terlihat Abel yang ikut bingung, hahaha, kakak masa cuman main kuda-kudaan bisa hamil, ia tertawa renyah. Plak, Azam menepuk jidatnya. Pea. Dasar bocil, gumam Azam. Kalau kamu mau tahu caranya, kita lakuin sekarang yuk. Ajak Azam mengambil kesempatan di tengah situasi ini. Sebentar, Abel meletakkan jari telunjuk di pipinya seperti sedang berpikir, kalau seandainya main kuda-kudaan bisa hamil, berarti nanti aku gak bisa mondok lagi. Berarti Kak Azam juga dosa karena udah ingkar janji, pikir Abel. Azam semakin greget melihat tingkahnya, ingin sekali ia menerkamnya saat ini. Ya udah terserah kamu deh, pasrah Azam lalu melongos pergi begitu saja keluar kamar. Wah, dia marah. Abel membulatkan matanya. Wah, dia marah. Abel membulatkan matanya menatap kepergian Azam. Ia segera turun dari kursi, tapi nahas, sarung yang ia kenakan tersangkut, alhasil. Bruk. Ia terguling dari atas kursi, untungnya hanya lutut saja yang sakit.
Ustadz tungguin Abel. Ia segera berdiri lalu lari kocar-kacir keluar kamar. Mana dia? Abel terhenti di lantai bawah, celingak-celinguk mencari keberadaan Azam. Ia berjalan keluar rumah, mendapati Azam yang tengah duduk di bangku halaman rumahnya. Abel menghela nafas lega, kakinya mulai melangkah untuk duduk di samping suaminya yang tampak masih kesal. "Kak Azam," panggil Abel seraya tersenyum menghampirinya. Sekilas Azam meliriknya dengan tatapan dingin, bukannya menjawab ia malah mengambil HP di saku jasnya, lalu dimainkan. "Kak Azam kita jalan-jalan yuk," ajak Abel antusias dengan keinginannya. Ekem. Azam hanya berdehem lalu menumpangkan kakinya, tapi mata kembali fokus pada layar HP. "Kok, ekem sih?" Abel memanyunkan bibirnya. Kalau jawabnya gitu, berarti gak mau. Jelas Azam. Ia bangkit tapi ditahan Abel. "Kenapa kakak gak mau?" tanya Abel sedikit memohon. "Males," jawab Azam tak seperti biasanya. Seketika raut wajah Abel menjadi sedih. Azam pergi begitu saja masuk ke dalam rumah meninggalkan Abel. Ia merebahkan tubuhnya di kamar. Menghela nafas panjang, lalu menutup mata, berharap bisa tertidur. Tapi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan benda yang menindih dadanya. Siapa lagi kalau bukan Abel? "Astagfirullahalazim, nih anak ngapain sih?" batin Azam. "Kak, ayo jalan-jalan," rengek Abel sambil memeluk dada bidang Azam. Jawab Azam tak memperdulikan rengekan Abel. "Kak Azam, ayo please," rengek Abel. Ia memikirkan cara untuk membujuk Azam. Abel semakin mempererat pelukannya. Beberapa kali ia mencium dada Azam, tapi nihil Azam tak kunjung bangun. "Apa iya aku harus mencium pipinya? Hana karena aku ingin refreshing," batin Abel berpikir dua kali jika harus mencium Azam. "Tujuanku bukan hanya untuk refreshing sih, biar dia gak ngambek juga," pikir Abel. "Ya udahlah, gak masalah lagian kita kan udah halal." Abel tersenyum senang. Perlahan ia mendekatkan wajahnya ke wajah Azam. Bismillah. Cup. Ia berhasil mengecup pipi mulus Azam. Tiba-tiba Azam terbangun. Ia segera mendorong tubuh Abel. Kini berganti tubuh Abel yang ada di bawah, sementara tubuh Azam menindihnya. Tatapan Azam seperti singa yang sedang kelaparan, begitu tajam menatap wajah Abel. Azam mulai mendekatkan wajahnya. Mendekat. Daan. Drur, dret. HP yang berada di saku jas Azam bergetar, pertanda ada panggilan masuk. Seketika suasana menjadi kacau, semula menegangkan menjadi mengasihkan menurut Abel, karena bisa bebas dari serangan singa lapar. Azam bangkit menahan kekesalannya, lalu ia segera menjawab panggil yang masuk. "Assalamualaikum." Iya. Azam lagi di rumah Abel. "Mungkin nanti sore." Iya. Waalaikumsalam. Azam menghela nafas panjang, mengusap wajahnya yang kacau sekaligus kesal. Begitu ia berbalik di belakang sudah ada Abel berdiri tegap. "Astagfirullah." Azam tersentak kaget mengusap dadanya. Abel tertawa kecil. "Siapa kak?" tanya Abel. "Manusia," singkat Azam. "Katanya mau jalan-jalan, ayo." Azam menarik tangan Abel. Ia sudah terlanjur gagal ingin memakan Abel, makanya ia lebih pasrah mengajak Abel jalan-jalan sekarang. Abel dan Azam tengah menikmati semangkuk mie ayam kesukaan Abel. Apapun kemauan Abel pasti Azam turuti. Apapun yang Abel minta pasti dipenuhi. Abel terpaku ketika melihat Azam menyuapkan mie menggunakan sumpit. "Kenapa sayang?" tanya Azam. "Aku gak bisa pakai sumpit," lirih Abel. Azam tersenyum, ia mengambil sepasang sumpit lalu menunjukkan cara memakainya pada Abel. Katanya anak sekolahan, tapi pale sumpit aja gak bisa, ledek Azam sambil mengajari Abel memegang sumpitnya. "Sekolah itu gak menjamin bisa pakai sumpit atau enggak," elak Abel. "Iya deh, coba kamu ambil mie-nya," titah Azam. Abel berhasil mengambil mie-nya. "Tuh bisa," ucap Azam.
Baru saja berbicara seperti itu Minya bergelincir jatuh kembali. Azam tertawa kecil, ya udah sini kakak suapin. Enak gak? Abel mengacungkan jempolnya. Bilang aja dari tadi kalau mau disuapin. Enggak, siapa bilang? Abel tak terima. Azam hanya menyunggingkan senyuman. Abis ini kita pulang ya. Pamit sama mama, papa dulu. Iyalah, abis itu kita langsung pulang. Jawab Abel. Azam dan Abel kini sudah sampai di rumah miliknya. Mereka duduk di sofa menghilangkan penat setelah bepergian. Sayang, kakak mau pergi hari ini. Abel menoleh dengan cepat menatap Azam. Pergi kemana? Kakak ada urusan sebentar. Seketika raut wajah Abel sedih. Kalau kamu takut di rumah sendiri, malam ini kamu tidurnya di pondok ya. Azam mengelus lembut kepala Abel yang terbalut hijab. Kakak di sana mau nginep. Mata Abel berkaca-kaca. Azam tersenyum, iya sayang, besok pagi kakak pulang. Abel berusaha tegar ketika akan ditinggal suaminya. Abel siapkan baju kakak dulu ya. Azam mengangguk. Satu persatu Abel memakaikan pakaian kepada Azam terkecuali sarung. Setelah itu ia mengantar Azam keluar rumah. Kakak pergi dulu ya. Azam memeluk erat tubuh mungil Abel. Jangan nangis, cuma 1 hari kok. Ia menghapus air mata yang membasahi pipi Abel. Iya, kakak hati-hati ya. Jangan ngebut. Iya istri kecilku. Azam mencubit hidung Abel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Azam pergi, Abel langsung bergegas pergi ke pondok, karena ia takut di rumah sendiri. Jam sudah menunjukkan pukul 22.12. Semua para santri sudah tertidur di asrama, sementara Abel masih melamun memikirkan Azam di sana. Ia melihat sekeliling asrama, lalu membaringkan tubuhnya yang diapit oleh Maira dan Dinda di kanan dan kirinya. Menghela nafas panjang, berdoa, lalu memejamkan matanya. Sayang, katanya kamu rindu sama kakak, kok gak cium dada? Goda Azam. Tangannya melingkar di pinggang ramping milik Abel. Kenapa kakak perginya lama? Katanya cuma sebentar, rajuk wanita itu. Maaf, kakak juga gak niat mau lama di sana. Tiba-tiba Om Irfan telpon terus kakak disuruh ke rumahnya dulu, tutur Azam. Kenapa gak kabarin Abel? Abel masih marah rupanya karena ia tak kunjung membalikan badan menghadap Azam. HP kakak mati sayang. Pria itu mengelus lembut kepala Abel. Hadap sini dong, kan gak enak kali tidurnya gini, bujuk Azam. Perlahan Abel pun membalikan badannya, lalu memeluk dada Azam. Tumben gak dicium. Kakak juga tumben gak cium kening Abel. Balasnya, cup. Azam mencium keningnya, Abel pun membalas dengan mencium dada Azam. Tiba-tiba, Abel bangun. Dinda menggoyangkan tubuh Abel dengan suara serak khas bangun tidur. Seketika mimpi indah Abel lenyap terbuyarkan oleh suara bising itu. Kakak, kamu ngigoyah. Jangan panggil-panggil nama Ustadz Azam di sini, berisik tahu. Abel terdiam. Mimpinya indah banget sih, tapi sayang mak lampir ini pakai ganggu segala, batin Abel. Kamu ngapain aja sih kalau tidur sama Ustadz Azam? Tadi kamu ngigo sambil cium-cium dada kakak, ih. Dinda bergidik ngeri mengucapkannya. Abel terkekeh menertawakan dirinya sendiri. Basanya Abel tidur meluk Ustadz Azam sambil cium dada wanginya, cengir Abel. Seketika Dinda menyilangkan tangannya di dada. Ya Allah ampuni hamba sudah tidak suci lagi karena kelakuan makhluk menyebalkan ini. Dinda mendongak menatap langit-langit seraya berdoa. Aku mau lanjutin mimpi ya, dah, ucap Abel dengan wajah tanpa dosanya. Ceklek, Azam membuka setengah mendobrak pintu kamarnya, terlihat Abel yang sedang menangis di kursi balkon. Dek, sayang, kamu jangan baperan gini dong. Kakak kan belum jelasin semuanya sama kamu kok udah marah aja, Azam berbicara dengan nada sedih dan memohon. Kemarin Kak Nur, sekarang mak lampir, kenapa sih? Kakak harus jadi playboy. Kesal Abel. Apa? Playboy?
Dek, kakak itu bukan playboy, Azam menantang tak terima. Bukan playboy. Abel tersenyum sinis, tapi sering ganti-ganti pacar, hilang satu cari yang baru, untuk gak tumbuh 1000, geram Abel. Hilang si Martiul, ganti sama si Kenur, hilang si Kenur ganti sama si Sorabel, kalau nanti aku hilang gimana? Kakak mau cari yang baru lagi hah? Cerocos Abel. Guys. SORABEL itu maksudnya Abel yah. Namanya juga emosi mulutnya agak error. Masa nama sendiri disebut SORABEL untung bukan SORABI. Wah kakak. Azam sepertinya ingin tertawa mendengarnya. Tapi ia berusaha menahannya. Jika tidak pasti Abel akan semakin murka. Sorabel. Siapa dia? Kakak gak pernah pacaran sama si Sorabel itu. Azam berlogat tidak tahu apa-apa. Begitu mendengarnya, tangis Abel semakin menjadi-jadi, rengekan, tangisan menjadi satu siapa saja yang mendengarnya bisa membuat telinga rawing. Ah, Kak Azam jahat, Kak Azam benar-benar ya. Ih, teriak Abel. Ia memukul-mukul tubuh Azam, sayang kamu apa-apaan sih? Sakit tahu. Azam mencoba menghindari pukulan Abel. Beberapa kali mengenai lengan, hingga dadanya. Ampun dek, ampun. Jerit Azam. Tidur di luar, awas ya kalau masuk kamar. Wah, ternyata segitu cemburunya Abel, hingga mengusir Azam dari kamarnya. Abel mengambil bantal lalu mendorong tubuh Azam sekuat mungkin keluar kamar. Dek, jangan gitu dong. Kakak butuh istirahat di tempat yang nyaman, kok diusir? Teriak Azam beberapa kali menggedor-gedor pintu kamar. Tidur sana di kali bareng sama buaya. Sahut Abel. Kalau bukan istriku udah aku lempar dia ke ujung Monas, untung cinta. Azam membantingkan bantalnya ke sembarang arah, lalu turun dengan cepat menuruni tangga. Azam memilih untuk beristirahat di kamar bawah yang kosong, sedangkan keadaan Abel sekarang juga sedang tertidur, mungkin bocah ini capek setelah nangis cukup lama. Saat terbangun, ia merasa kelopak matanya sedikit berbeda, nangis cukup lama setelah itu di bawah tidur membuat kelopak matanya sembab. Ia menguceknya beberapa kali, jam 9:30. Ucapnya, ia segera turun dari ranjang, lalu masuk kamar mandi. Beberapa saat kemudian ia keluar kamar mandi dalam keadaan sudah segar dan bersih, sarung baru dipakai, begitupun sama dengan bajunya. Ia sudah rapi, itu tandanya akan pergi kembali ke pondok. Beberapa buku dan kitab dibawa dalam satu genggaman tangannya. Meski masih sakit hati dengan ucapan Azam tapi ia harus tetap memaksakan diri pergi ke pondok, karena hari ini ada setoran hafalan yang wajib ia penuhi. Jam sudah menunjukkan pukul 17.30. Lagi-lagi ketenangannya terganggu, ketika ia bertemu Tia. Heh, santri songong, kamu kenapa kabur tadi? Bener-bener gak ada akhlak kamu yah, dihukum malah kabur, dinasehatin malah ngebantah. Saya akan laporkan kamu ke Ustadz Azam, biar kamu dihukum, setelah itu kamu baru merasa jera. Ia datang dan tiba-tiba mengoceh layaknya burung beo. Abel menarik nafas, memejamkan matanya sekejap. Assalamualaikum, saya pamit mau ke kamar mandi. Abel menyunggingkan senyuman tak ikhlas di wajahnya, lalu pergi dari hadapan Tia. Nyebelin banget sih tuh santri baru, udah songong, gesrek lagi, cibir si Martiul sambil menatap kepergian Abel. Pukul 18.55. Saatnya pelajaran Azam dimulai. Abel nampak tak seperti biasanya, wajahnya begitu kecut sekecut asam Jawa. Ia tak sedikit pun menatap ke arah Azam yang sedang menerangkan kitab di depan. Begitu sama halnya dengan Azam yang tak sedikit pun melirik, melihat, memandang, atau menatapnya ke arah Abel. Sama-sama masih kesal, sama-sama masih ngambekan. Sorabel baca. Tita Azam dengan muka suntuknya. Sontak Abel membulatkan matanya, menatap tajam Azam yang ada di depan. Abel Ustadz, bukan Sorabel, jawab salah seorang santri ya. Beda dikit gak papalah. Sorabel tempat belanja, dia juga suka belanja kan.
Ucap Azam yang menurut Abel candaannya begitu mengesalkan seperti bos di film bioskop, My Stupid Boss. Semua santriyah tertawa mendengar candaan Azam. Abel mengepalkan tangannya, membulatkan matanya. Daan. Cepet baca Sorabel. Tita Azam lagi. Mau tak mau Abel memaksakan diri membaca kitabnya. 23:08. Loh, kok kamu belum pulang, Bel? Tanya Dinda setengah kaget. Kamu berantem lagi sama Ustadz Azam? Tanya Dinda menetrakan penglihatannya. Inilah resiko menikah muda, sama-sama belum dewasa, harusnya punya masalah diselesaikan bukan uring-uringan kayak gini, sambung Abel. Abel menatapnya, lalu menjabat tangannya. Selamat, kakak dinobatkan sebagai mak lampir kedua setelah Tia Martiul si Royce cempreng, ucap Abel dengan wajah datar. Dinda masih terpaku mendengarnya, sementara Abel langsung meringkuk menutupi tubuhnya dengan selimut hangat. Bersambung.